kita langsung ke Bang Andre. Bang Andre, jadi hari ini selain juga tadi ada calon menteri, calon wamen, kemudian juga kepala badan, apakah ada representasi dari PDIP, PKS, Nasdem yang juga diundang hari ini? Ya, Kemarin tidak terlihat soalnya. Jadi gini, kalau PKS kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa profesional itu ya? Sudah ada profesional. Jadi yang perlu diketahui publik, banyak sekali partai politik itu mengendorse para profesional, kaum profesional maju di kabinet Pak Prabowo ini. Tapi memang mewakili partai politik. Partai itu. Ya, sehingga memang tidak terlalu banyak tadi tokoh-tokoh politik terlihat. Karena kan kita membangun kabinet zakon kan. Nah, itu satu. Yang kedua, dan PKS sudah. PKS sudah ya? Udah kemarin. Lalu soal Nasdem. Nasdem adalah partai pendukung Pak Prabowo. Berkomitmen untuk mendukung Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Walaupun nggak mengirimkan nama Ya, untuk... memang Nasdem sudah memutuskan, meskipun bergabung dengan pemerintahan, Partai Nasdem tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet. Tapi mereka akan bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan. Nah, soal partai-partai lain, soal partai-partai tunggulah. PDIP. Kan seperti disampaikan oleh Bang Dasko tadi malam, tunggu besok ya, kita tunggu mulai jam 2 nanti. Oh, berarti hari ini ya? Gitu loh. Berarti hari ini ya? Ya, kita tunggu saja. Untuk Karena partai sekali lain lagi gitu ya. nama-nama itu ditentukan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Karena itu hak prerogatif beliau ya, 100% kewenangan beliau. Kita tunggulah. Nanti Pak Prabowo akan mengundang siapa lagi. Nanti biar Ratis penasaran, jam 2 tunggu lagi. Tapi biasanya kan gini, ketemu dulu lah sama ibu, baru memutuskan untuk masukkan menterinya ke dalam kabinet kan begitu. Ya, yang jelas tunggu nanti jam 2 kita tunggu siapa lagi calon menteri, calon kepala badan dan wamen-wamen yang akan hadir. Kenapa Bang? Enggak, Apa? Kan Liverpool, ada bukan? desas-desus. Ada desas-desus. Kenapa Nah ini kita Nasdem itu tunggu-tunggu nih nggak dari jadi masuk? Pangi Syarwi dan Hensak nih. Ya kan? Itu katanya Nasdem ada ngincer satu posisi, cuma nggak dikasih sama Pak Apa Prabowo. posisinya? Akhirnya ya Sebutin udahlah. aja. Apa itu? Nggak usah semua, nggak ini kan desas-desus. Oh, itu Benar ya, gara-gara desas-desus itu kan banyak salahnya. Jadi memang Partai Nasdem memang sudah menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa Partai Nasdem akan bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, Tapi publik juga udah tahu itu. Mereka memilih tidak Tidak berkontribusi di kabinet. Tapi di tempat-tempat lain tentu akan berkontribusi bersama-sama kami, termasuk di DPR. Kabarnya di DPR, kabarnya. Iya tentu. Jadi yang jelas Partai Nasdem akan bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau ada yang menyampaikan Partai Nasdem oposisi itu tidak benar. Yang jelas Partai Nasdem akan bersama Hanya saja pemerintahan tidak Pak masuk Prabowo dan dalam Mas Gibran. kabinet begitu Iya. ya. Kalau dari Bang Pangi desas-desus apa lagi? Mumpung ada Andre Rosiade loh nih, ibaratnya loh. Ya, Dan gosip intinya itu semakin digosok semakin sip. Sip. ya saya mencermati, kita apresiasi Nasdem ya dalam konteks ini, bahwa ternyata dalam politik Indonesia ada fatsun politik yang masih tidak transaksional. Itu penting karena selama ini kan bergabung kabinet itu kayak kabinet bersyarat, ya kan? Maksudnya kan tetap oke kita mensupport berkoalisi juga. tapi bersyarat ada menteri kan. Nah, ini kan contoh yang baik. Harus kita apresiasi, ini baru wajah politik baru kita. Meskipun ini adalah sejarah baru kita juga, pertama kali kita nggak punya partai oposisi gitu. Ini kan fakta-fakta. Tapi nggak oposisi kok membantu Enggak, maksudnya ini baru pertama dalam sejarah Republik berdiri kita tidak ada partai yang diinstitusikan secara oposisi, diinstitusikan secara kelembagaan, oposisi nggak ada. Ini pertama kali loh. Nah ini kan sejarah juga. Nah makanya yang ketika Pak Nasdem mau berada di belakang Pak Prabowo akan membantu. Maksudnya pikiran-pikiran beliau akan membantu kabinetnya Pak Prabowo tanpa harus menyodorkan menterinya. Ini kan sebentuk loyalitas juga bagi Nasdem bahwa kami akan membantu persatuan dan kemajuan untuk mendorong Pak Prabowo. Yang kedua adalah yang menarik adalah kan 123 lembaga ya, kementerian ya. Total tuh ya? Total ya 123. Ini kan juga luar biasa besarnya lembaga dan badan ini. Nah, ini yang menjadi penting adalah memastikan efisiensi Dulu juga. pagi 123 kementerian dari mana? Banyak banget ya kayaknya. Iya. Enggak, dari lembaga dan kementerian. Lembaga dan kementerian. Di situ ada badan juga kan? Segitu Bang kurang lebih? Lebih kurang. Saya dapat di berita itu dari beberapa media. Dari berita. Nanti bisa dicek lagi. Jadi ini betul-betul Kurang efisien begitu. Ya, untuk... itu apa efisien tergantung direct man and direct list-nya. Soal apa namanya tadi, kalau memang second kabinet pasti harusnya efisiensi. Ini karena terlalu, tapi kan bagaimanapun banyaknya kementerian ini kan juga untuk mengakomodir tadi kan kepentingan politik tadi. Tapi ada juga mengatakan ini masih oke, nggak ada masalah. Nah, saya satu lagi yang menarik sebenarnya adalah
kementerian-kementerian yang dilebur ya, yang maksudnya dipisah-pisah. Seperti ada penelitian perumahan yang dipisah dari PUPR. Iya. oke. Nah, ini Kementerian mudah-mudahan lebih Lingkungan. efektif, efisien juga gitu. Ada tadi kementerian keuangan dengan pajak, dengan kementerian penerimaan ya, pendapatan. Ada Kementerian Hukum itu katanya juga hukum dipisah-pisah ya, juga, ya kan? dipisah juga. Ada HAM kan, Ya. Kementerian HAM dan hukumnya dipisah. Tiga. Ini kan sebetulnya tradisi politik yang bagus juga. Ini dalam Anda konteks- bertanya ke Andre kan maksudnya kan? Ya, kena dipisah ini mungkin ini kan kebutuhannya supaya konsentrasi kan. Oke. Iya. Selama ini kan perumahan itu seolah PUPR itu kan orang paham ya tentang jalan, jembatan. infrastruktur Kan ini ya. mau fokus perumahan kan gitu. Oke. Nah, itu kan mungkin penterjemahan dari visi misinya presiden selama ini bahwa ada perumahan itu wajib untuk termasuk ada kementerian, saya belum melihat ada kementerian misalnya tadi kan ada soal fokus Pak Prabowo kan adalah makan siang gratis ya, itu kan akan diseriuskan di mana, itu kan juga artinya kan kementerian ini kan membantu presiden Iya, untuk iya. menjawab janji politiknya, kampanye politiknya, itu saja yang penting. Jangan sampai nanti terlalu Emang Anda berpikirnya kementerian-kementerian yang dipisah ini untuk apa sebenarnya? Apakah untuk menjawab visinya presiden harusnya. Oke, tidak ada hal lain begitu Tidak ya, ada Mas? lagi, harusnya begitu. Oke. Itu benar, itu yang disampaikan Pangi tepat bahwa pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin visi misi di dalam Astacita itu bisa terwujud. Jadi bagaimana pemerintah ini menghadapi permasalahan yang sangat kompleks ya. Iya. Negara kita negara besar, permasalahannya kompleks, tapi pemerintah Pak Prabowo ingin mencapai target-target pembangunan. Makanya didetailkan dengan didetailkan. Nah, bicara soal makan siang Yang gratis. bergizi itu ya, itu akan kita laksanakan rencananya mulai Januari, Pangi. Nah, itu nanti akan di bawah Badan Gizi Nasional. Ya, bagaimana target-target misal di Kampung Pangi nih sama dengan saya Sumatera Barat. Iya. Itu target kita Januari dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat itu kita akan mulai di 18 daerah titik dulu atau di 19 titik maksimal. Itu untuk awalan. Sehingga nanti di bulan April itu di Kampung Pangi kali 2, 39 kali 2 jadi sekitar 38 titik ya, unit pelayanan. Jadi Pak Prabowo tidak ingin omon-omon. Makanya kita ingin yang bergerak ditanyakan tadi cepat. kan tidak terlihat dalam pembagian struktur kabinet ini. Nanti sekarang ini kan baru kelihatannya orang ya, Fadil. Ya. Nanti setelah Pak Prabowo mengumumkan rencananya 20 malam, itu kan terlihat misalnya Marwarar Sirait, Menteri A, gitu loh. Pos-posnya terlihat Posnya begitu ya. apa? Prasetyo Hadi, Menteri apa? Ya. Gitu. Ya, saya sebut Gerindra, Sugiono, Menteri apa? Gitu loh. Ya, atau Zulkifli Hasan, Menteri apa? Ya. Pak Erlangga Hartarto, Menteri apa? Bu Sri Mulyani, Menteri apa? Itu kan Barulah nanti kelihatan. nanti Akan di jelas. tanggal 20 malam seperti yang kita dengar di berbagai media, pengumumannya tanggal 20 ya, itu ketahuan. Oke. Siapa, dan disitulah mulai nanti ketahuan bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Gitu lah. Yang Bang jelas Andre? Pak Prabowo ingin, ini kan pemerintahan berkelanjutan. Jadi transisi itu akan berjalan cepat dan langsung rencana 20 malam itu diumumkan, 21 dilantik, 22 juga ada proses pelantikan, 23 itu sudah rapat kabinet pertama. Bang Ini Andre? gerak cepat untuk memenuhi janji-janji kampanye. Oke, 123 kementerian lembaga ya tadi Nah, disampaikan oleh saya Mas rasa Ipang. itu bukan angka yang tepat ya. Ya, nanti tunggu saja. Jadi tidak sebanyak itu, Pangi, yang jelas. Kompas tadi saya bilang. Iya. Jadi menurut saya nanti tunggu saja, karena yang berhak mengumumkan seluruh nomenklatur itu adalah presiden terpilih. Oke. Nah, kita tunggu saja karena ini kewenangan presiden. Kami pun di DPR saat ini masih menunggu nomenklatur yang akan ditetapkan oleh pemerintah sehingga kami segera bisa membagi di komisi-komisi dan kita bekerja. Jadi meskipun mungkin seluruh partai politik bisa saja ya, bisa saja bergabung dalam pemerintah Pak Prabowo, tapi DPR tentu akan melaksanakan fungsi pengawasannya. Oke. Ya. Jadi ketakutan Pangi ya tidak usah takut berlebihan karena kami di DPR tentu akan melaksanakan fungsi pengawasan kami. Oke, Bang Andre. Seperti Kita lanjutkan ya diskusi kita karena ada yang menarik juga nih. Tadi Henry Satrio mengatakan berapa orang kabinet yang saat ini di 14 orang ini Ya, begitu ya. 20%. Nah, ini artinya nih sepertinya pertemuan-pertemuan di pelataran dan di Solo kayaknya approve ya berarti ya. Mungkin nanti bisa dijawab lah oleh Anda bertiga ya. Usai jeda berikut kami akan kembali.